Pada video kali ini kami akan mempersembahkan video survei lalu lintas pada simpang Apil dan simpang biasa untuk melengkapi nilai UAS survei lalu lintas. Lokasi survei yang kami ambil untuk simpang Apil yang terletak di Jalan Jenderal Soeharto, Nyakoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, tepatnya di Monumen HKSN, dan untuk simpang biasa terletak di Jalan Palapan, Nyakoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT. Untuk persimpangan Apil dan persimpangan biasa memiliki sebuah perbedaan, yaitu simpang Apil mengatur lalu lintas dengan cara meminimalkan konflik, baik konflik primer maupun konflik sekunder, dengan memisahkan waktu berjalannya arus. Simpang Apil juga digunakan untuk tujuan mempertahankan kapasitas persimpangan pada jam puncak dan mengurangi kecelakaan akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang berlawanan. Sedangkan untuk persimpangan biasa adalah area pada suatu wilayah yang menjadi tempat bertemunya dua ruas jalan atau lebih.
Baik, perkenalkan nama saya Preti Starleta Marapaja, NIM 2123716521, semester 5, kelas PJJC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari survei lalu lintas kelompok kami. Untuk lokasi yang diambil pada simpang biasa simpang Apil, yaitu di depan Polda NTT. Untuk golongan kendaraan, yang pertama kendaraan golongan 1 yaitu kendaraan sepeda motor, yang kedua kendaraan mobil pribadi, yang ketiga kendaraan bemo, yang keempat kendaraan pick up, yang golongan kelima adalah golongan kendaraan bus mini, 5B golongan kendaraan bus besar, 6A golongan kendaraan truk ringan 2 sumbu, kendaraan 6B golongan kendaraan truk sedang 2 sumbu, kendaraan 7A truk 3 sumbu, 7B truk gandengan, 7C truk semi trailer atau tronton, dan golongan 8 yaitu golongan kendaraan tidak bermotor seperti sepeda ataupun gerobak. Periode pengamatan kelompok kami mengambil dari jam 16.00 sampai ke jam 19.00 dengan interval waktu yaitu 15 menit per 15 menit. Oke, setelah melakukan survei lapangan yang dibantu oleh alat multi counter, kita akan memasukkan data tersebut ke dalam tabel Excel yang sudah disiapkan per golongan kendaraan dan per arah. Itu ada arah belok ke kiri, belok ke kanan, dan arah lurus untuk setiap simpang apil yang sudah ditentukan. Nah, untuk simpang apil A, simpang apil B pun sama, dan simpang apil C pun sama demikian. Untuk perhitungan yang pertama yaitu kita mencari Q atau SKR per jam. Untuk arah selatan, kita menggunakan rumus dengan menjumlahkan jumlah kendaraan pada jam puncak pada arah kiri ditambah jumlah kendaraan pada jam puncak arah kanan ditambah dengan jumlah kendaraan pada jam puncak di arah lurus. Maka didapat hasil 2265. Lakukan rumus yang sama untuk arah utara dan arah barat. Untuk lebar jalan pada lokasi arah selatan didapat 12,5 meter, untuk arah utara 15,7 meter, arah barat 13,6 meter. Menggunakan rumus lebar bagi dengan 2. Dengan rumus yang sama, dibagi dengan 2. Untuk SKR per jam menggunakan rumus yaitu 600 dikali dengan LE pada arah selatan. Untuk LP, selatan 40, utara 13,8, barat 6,4. Untuk waktu siklus, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk waktu lampu hijau ada 20 detik. Ini 3 detik, 5 detik, beres. Teman-teman, waktu siklus jumlah dari yaitu 20 tambah 3 tambah 5 tambah 20 tambah 3 tambah 5 mendapatkan hasil yaitu 84. Untuk fase yang pertama, teman-teman bisa lihat sini. Fase yang pertama dari akhir ini menuju ke Mencari. Fase yang kedua dari jalan Jenderal Soeharto menuju ke Jenderal Soeharto ke bawah. Fase 2 dari arah sana ke sini. Untuk data
QKR dapat dari jumlah total KR pada jam puncak untuk arah selatan, utara, dan barat. Seperti berikut. Dan untuk QR terlindung didapat dari kendaraan per jam dikali dengan EKRP. Ini dikali dengan 1. Untuk QKB didapat dari jumlah KB pada jam puncak arah selatan, utara, dan barat. Untuk data KB terlindung dapat dari kendaraan per jam dikali dengan EKRP 1,3. Itu 6 dikali dengan 1,3 mendapatkan hasil 7,8. Untuk QSM didapat dari jumlah total SM pada jam puncak arah selatan, utara, dan barat. Dapat hasilnya 605. Untuk QSM terlindung didapat dari kendaraan per jam dikali dengan EKRP, yaitu 0,15. Lakukan hal yang sama untuk arah selatan, utara, dan juga barat. Total dari arus kendaraan bermotor menggunakan ditambah dari terlindung untuk QKR terlindung ditambah dengan QKB terlindung ditambah dengan QSM terlindung mendapatkan hasil 301,55. Lanjut ke kendaraan tak bermotor. Ini data dari jumlah dari data survei yang diambil. Setelah itu jangan lupa ditotal dulu dari ke atas ini. Ini pun juga sama sampai ke bagian terakhir. Oke, kita akan masuk ke rasio kendaraan. Yang pertama untuk arah utara, selatan, dan barat. Hijau dalam fase ke 1, 3, 2. Ini kita akan masukkan RBKA didapat dari atas, yaitu dari rasio belok ke kanan. Untuk arah selatan dapat dari rasio ke selatan untuk arah selatan dan 0,10 untuk rasio kendaraan belok kanan untuk arah barat. Lebar efektif ini didapat dari atas. Oke. Untuk arus jenuh
arus jenuh dasar atau SKR per jam. Masukkan data. Didapat dari ini. Masukkan data pada SKR per jam di atas, masukkan ke bawah sini. Setelah masukkan data ketiga-tiganya, FUK dapat dilihat pada materi. FKHS juga dilihat dari materi. FG pun juga dilihat dari materi. FP dilihat dari rumus. LP untuk arah selatan dibagi 3 dikurang lebar dikurang 2 dikali LP dibagi 3 dikurang dengan dibagi lebar M dibagi dengan B79 dibagi dengan waktu hijau. Teman-teman dapat mengikuti, masukkan rumus. Arus jenuh atau SKR per jam dapat dari jumlah arus jenuh dasar ditambah dikali FUK dikali dengan FHS dikali FG dikali FP dikali BKA dikali dengan FBKI, dapatkan hasil 3051. Lakukan penggunaan rumus yang sama untuk arah selatan dan barat. Ini untuk kendaraan pada pendekat hijau dalam fase ke pendekat. Nanti mari kita masuk rumus. Dapat kita masukkan untuk angka di bawah, yaitu dari total arus kendaraan bermotor terlindung dimasukkan ke bawah. Oke. Ini pun juga sama untuk arah barat dan untuk arah selatan dan barat. Setelah itu kita mencari rasio dari arus atau Q. RQ bagi S dengan rumus arus lalu lintas Q dibagi dengan S. Dibagi dengan ini arus jenuh S. Itu
696 dibagi dengan 3051. Lakukan pengulangan rumus yang sama. Seperti berikut ini. Rasio fase, dapatkan rumus dari rasio fase atau RF menggunakan rumus rasio arus QS dibagi dengan rasio arus tambah dengan rasio arus pada bagian selatan ditambah dengan rasio arus pada bagian barat. Lakukan pengulangan rumus yang sama. Untuk waktu hijau ini didapat dari lapangan, maka totalnya adalah 60. Kapasitas C itu didapat dari waktu hijau dikali dengan kapasitas untuk arah utara didapat dari arus jenuh pada arah utara dikali dengan waktu hijau arah utara dibagi dengan jumlah dari waktu hijau, kuning, dan merah, itu 84 atau waktu siklus. Lakukan pengulangan rumus yang sama. Derajat kejenuhan dapat dari arus lalu lintas SKR per jam dibagi dengan kapasitas C. Frekuensi 0,958 untuk arah utara. Untuk arah selatan, arus lalu lintas SKR per jam dibagi dengan kapasitas C 719 dibagi dengan 610. Untuk arah selatan mendapatkan hasil 1,178. Untuk arah barat pun sama, melakukan rumus yang sama, akan mendapatkan derajat kejenuhan yaitu 1,758. Untuk jumlah kendaraan antri, arah utara rumus 0,25 dikali dengan waktu siklus dikali dengan teman-teman dapat melihat rumus seperti berikut ini. Lakukan pengulangan rumus yang sama untuk arah selatan dan barat. Di NQ1, NQ2, NQ, dan NQ max dapat dari lapangan. Untuk waktu tundaan lalu lintas, kalau teman-teman bisa melihat rumus ini. Melakukan pengulangan rumus yang sama di setiap tabel arah utara, selatan, dan barat. Dan penggunaan simpang rata-rata itu average dari mendapatkan hasil 708,41. Kita akan masuk kesimpulan. Berdasarkan data dari hasil perhitungan survei lalu lintas kami pada simpang apil di Jalan Jenderal Soeharto Naikoten 2,
Kota Kupang, NTT, tepatnya pada monumen HKSN. Kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa arus lalu lintas melebihi kapasitas dari Jalan Jenderal Soeharto sehingga mengakibatkan derajat kejenuhan lebih besar dari 1 yang mengakibatkan jalan tersebut kurang efektif dalam penggunaannya. Maka perlu adanya perubahan terhadap waktu siklus, yakni penambahan durasi pada lampu hijau dan penambahan rambu dilarang parkir di sekitar lengan samping. Oke, baik, kita akan masuk ke simpang berikutnya, ke simpang biasa. Lokasi yang diambil pada simpang kali ini yaitu Jalan Palapa Naikoten 2. Untuk fase yang pertama, dari arah belok kiri Jalan Palapa, kita dapat memasukkan data survei pada lapangan ke dalam tabel berikut ini. Untuk semua arah, ke kanan, ke kiri, dan arah lurus. Masukkan data juga pada fase kedua. Setelah itu, untuk fase ketiga juga sama. Kita hanya memasukkan data yang pada lapangan ke dalam Excel. Oke, kita masuk ke perhitungan. Setelah kita memasukkan data survei yang didapat dari lapangan, kita akan melakukan perhitungan dari Zoom pada fase sebelumnya yang datanya telah dimasukkan. Data pada jam puncak. Nah, ini untuk C, D, maka jumlah dari sebelumnya adalah 5.664. Komposisi lalu lintas. Teman-teman dapat melihat untuk jalan minor dari pendekat kecil. Untuk komposisi lalu lintas MP1 KS 1,8 SM 0,2 diambil dari materi pendekatan C dan pendekatan B dan D merupakan jalan mayor. Untuk kolom pendekatan kolom pertiga diinput dari tabel sebelumnya, diinput dari hasil antara kolom 3 dan kolom 3 kendaraan per jam dikali komposisi lalu lintas MP baik untuk jalur mobil penumpang atau MP kendaraan sedang atau KS dan kendaraan sepeda motor. Total dari ini
Oke. Sebab ini didapat dari materi, teman-teman. Untuk arus lalu lintas total atau kitot, dan mendapat hasil dari jumlah dari total dari jalan mayor dan jalan minor. Derajat kejenuhan didapat arus lalu lintas total atau kitot dibagi dengan kapasitas C. Dapat hasil 0,70. Tunda lalu lintas simpang atau TTL dapat dari rumus 1,0504 dibagi dengan 0,27 dikali dengan derajat kejenuhan kurang 1 kurang derajat kejenuhan pangkat 2, maka dapat hasil 7,86. Rumus yang sama. Sekian dari presentasi survei lalu lintas saya. Terima kasih. Untuk kesimpulan simpang biasa, berdasarkan data dari hasil perhitungan survei lalu lintas kami pada simpang biasa di Jalan Palapan Ekoten 2, Kota Kupang, NTT, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa arus lalu lintas total yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas jalan sehingga derajat kejenuhannya di bawah angka 1. Maka simpang pada jalan ini masih layak digunakan dan tidak perlu adanya perubahan. Oke, sekian dari presentasi survei lalu lintas yang saya dapat berikan. Sekian dan terima kasih.